والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib Al-Habib Hussein bin Abdullah bin Saleh Maulid Dawilah, juga para habaib yang lain, para tuan-tuan guru, para kiai, para asatid, tanpa mengurangi rasa takzim, tidak menyebut satu demi satu. Mudah-mudahan Allah berikan mereka sehat afiat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang-orang tua, para hujaj, aparatur pemerintah, yang juga para hadirin sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan dalam memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau saya nyodok waktu karena takut di sana kemalaman, keburu ditutup di Pondok Pinang sih sebenarnya kan. Kemudian saya datang bukan maksud mengajar, bukan maksud ceramah, karena banyak alim ulama, banyak habaib, pada mereka lah saudara belajar. Saya datang hanya ingin mengharap keberkahan dalam acara ini, keberkahan dari para ulama-ulama di sini, terutama keberkahan dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Saudara-saudara, ada satu ilmu yang disebut ilmu hipnotis. Ilmu apa? Hipnotis. Hipnotis itu ilmu untuk bisa berbicara dengan seseorang tanpa harus berjumpa fisik. Jadi orangnya jauh bisa komunikasi gitu. Ada cara melatih ilmu hipnotis itu, yaitu melatih konsentrasi namanya. Harus fokus. Cara melatihnya itu diantaranya dia bikin lingkaran obat nyamuk. Ini kan, bikin lingkaran terus, ntar dibikin titik di tengah tuh. Dia harus bisa mandang titik itu dalam tempo waktu tertentu. Dilihatin titik tengah sampai dia fokus, lingkaran yang di sampingnya nggak kelihatan, yang bunderan tuh yang di samping tuh yang obat nyamuk, sampai tidak terlihat, ngeblur, gelap, yang dilihat cuma titik tengah. Dan titik di tengah itu yang awalnya hitam itu menjadi cahaya akhirnya. Jadi pinggirnya gelap karena dia fokus memandang ke tengah. Akhirnya di pinggir tuh yang lingkaran itu berubah menjadi gelap dan di tengahnya menjadi terang dalam penglihatan matanya. Nah, saat itu sering dilatih, dia akan bisa komunikasi dengan orang yang tidak nampak di depan mata, yang jaraknya jauh. Begitu katanya, saya mah nggak bisa ngomong begitu katanya gitu. Pada intinya begitu. Jadi kalau seandainya dia sudah berhasil melatih konsentrasinya dengan menggunakan salah satu cara tersebut, hal-hal yang di luar kemampuan orang dia bisa kerjakan. Titik sentral itu namanya. Begitu. Kalau dalam kehidupan ini titik sentralnya itu duit. Asal punya duit juga apaan kebeli. Ya.
Iya, mau beli motor ada duit beli, mau beli mobil kebeli, mau beli baju beli kain kebeli, karena dia punya titik sentral kehidupan yaitu uang. Raja kalau duit mah, kata Imam Ghazali itu ad-darahim mulukud dunia, duit itu raja dunia. Maksudnya orang yang punya duit itu akan merajai dunia, apa aja bisa dikuasai, negara bisa dikuasai. Dia ada RT di kampung ya, kemudian di antara masyarakat yang dipimpin RT ada orang kaya raya. Ini RT diatur sama orang kaya, walaupun di kampung itu RT yang mimpin. Karena di situ ada orang kaya, akhirnya kata RT, iya pak gitu. Orang kaya yang mimpin gitu. Jadi RT mah pemimpin goro-goroan namanya. Pemimpin apa? Goro-goroan. Karena RT-nya keblangsang. Ada nggak begitu? Ada. Iya, dia mah cuma RT doang, tapi kagak punya power apa-apa. Orang RT susah. Makanya kalau susah jangan jadi RT loh. Kalau udah susah jadi RT belagu-lagu. Oh ini pas banget gua, berhenti. Kasih orang kaya biar wewenangnya kuat. Jadi intinya fokus. Dia miliki semua. Nah, dari situ paham ya? Sepakat? Sudah. Ibadah itu saudara ada ibadah zohir, yaitu ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh kita, sholat, baca Quran, kemudian puasa, haji, zakat, sodakoh, nolong orang, sopan santun bahasa dan sebagainya, itu namanya ibadah zohir. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan dengan anggota zohir, bukan cuma sholat saja, itu dinamakan ibadah zohir gitu. Kedua saudara, ibadah yang enggak kelihatan sama mata, itu ibadah batin. Itu ibadah yang dilakukan di hati kita. Apa dia saudara? Ikhlas. Ikhlas nih, malu, khusyuk, khudu, tawadu dan lain sebagainya, adanya di dalam hati. Ibadah apa namanya? Ibadah batin. Perhatikan, ibadah batin kata Imam Nawawi Banten lebih tinggi dari ibadah zohir. Bukan berarti ibadah zohir nggak dikerjakan, Anda mau udah beriman nggak usah sholat, bukan begitu. Bandingannya ibadah batin dengan ibadah zohir lebih tinggi ibadah apa? Ibadah batin. Tingginya itu berlipat-lipat kali. Nah, ibadah batin itu ada rajanya. Ada raja ibadah batin. Apa saudara? Ada intinya. Kalau tadi raja dunia apa? Duit. Kalau nggak punya duit, jangan jadi RT, apalagi jadi RW ya. mau meteran doang, sama stempel, duit kagak gableg, teh. Nah, terus dia sama nih, duit raja dunia, ibadah ada rajanya. Kalau ini raja dia pegang, saudara, ibadah yang lain ketarik. Apa rajanya? Iman. Raja ibadah iman. Jadi semua ibadah batin di bawah iman. Sebuah ibadah zohir di bawah iman. Yang hadir ke sini, saudara, kalau tak punya iman nggak mungkin datang. Berarti ini di hati kita masing-masing punya raja ibadah. Alhamdulillah, gitu. Punya raja ibadah di hati kita. Beriman kepada Allah. Nah, cuman ini iman kepada Allah, saudara-saudara,
tidak bisa dia menjadi raja. Iman kepada Allah tidak bisa menjadi raja, melainkan ada syaratnya. Iman pada Allah tuh nggak bisa jadi raja, melainkan dia ada syaratnya. Syarat raja iman itu apa syaratnya? Syaratnya harus cinta dengan raja. Kalau Allah raja bukan? Bukan, Allah mah maha raja, pakai maha. Jadi syarat sempurna iman kepada Allah, saudara, harus cinta raja. Raja di raja dipanggilnya. Raja ini maksudnya rajanya para nabi dan para rasul, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang saudara cinta kepada Nabi, dia kayak punya duit ratusan miliar. Kalau ukuran dunia nih, ya. Kalau orang punya cinta kepada Nabi, kenapa saya katakan kalau cinta? Karena kita mah masih gaya cinta, pura-pura kita mah. Gue cinta sama Nabi, goroh. Kok goroh? Lah witir lu tinggal. Tuh. Kalau orang cinta sama Nabi mah semua sunnah Nabi dikerjakan gitu. Kalau kita mah cinta sama Nabi cuman muludan doang. Bener gak begitu? Sama kalau ada berkat ngoceh di luar. Muludan begini ngomongan deh. Ini begini ngomongan nih. Kagak ada berkatnya begitu. Memang kita mah bukan cinta sama Nabi. Cintanya sama berkat, bener ya? Udah ngaku aja. Terus apa pakai merengkal? Lah kagak gua mah. Emang juga lu maksud gua. Kagak lagi. Gitu. Jadi kita ngomongin cinta, sesungguhnya kita bukan pelak pemain. Karena belum bisa, saudara. Makanya belum punya duit banyak ibaratnya. Belum bisa mendapatkan banyak hal di dalam akhirat, di dalam agama. Karena memang puncak keimanan kepada Allah itu ketika seorang mempunyai rasa kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengerin. Orang kalau punya bini cinta nggak sama bini? Cinta tuh. Kurang tuh cinta sama Rasul gitu. Lah, sama bini nggak boleh cinta. Sama bini mah sayang, tapi jangan cinta. Kalau cinta sudah terbagi, itu bukan cinta lagi. Udah terbagi tiga, bukan cinta lagi. Sayang. Sama anak cinta gak? Cinta. Nah, udah terbagi lagi tuh. Sama duit cinta gak? Cinta banget itu mah. Cinta banget, saudara. Sama pekerjaan, cinta sama rumah, cinta sama banda, cinta sama pekerjaan, sama kedudukan, sama jabatan, sama nama baik, sama popularitas, cinta. Ketika ini semua dicintai, maka mengikis cinta kepada Nabi Muhammad. Itu rumus. Kalau rumus mah kayak 3 ditambah 3 6, nggak bisa 8, nggak bisa dirubah. Gitu. Rumusnya begitu, demikian adanya. Nah, seperti tadi orang di dalam hipnotis yang pakai apa itu tadi? Obat nyamuk ya. Dia harus menghilangkan semua garis yang ada di samping titik, baru ketemu cahaya. Titik yang di tengah yang asalnya hitam, ketika dipandang terus dia fokus, akhirnya lingkaran-lingkaran hitam yang ada di samping ngeblur, akhirnya tidak ada, yang di tengah hitam akhirnya keluar cahaya. Ketika orang itu cinta kepada selain Rasulullah itu terkikis, maka akhirnya blur cahaya Nabi Muhammad. Cahaya Rasulullah didapatkannya. Maka segala macam pangkat-pangkat keibadahan di sisi Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh dia, karena dia sudah menemukan rajanya iman. Rajanya iman itu yaitu iman kepada Allah yang diliputi cinta dengan Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, rajanya iman itu adalah iman kepada Allah yang diliputi cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bisa sholat nggak karena Nabi? Bisa sholat nggak tanpa Nabi? Nggak bisa. Bisa sodakoh nggak tanpa Nabi? Ada masjid nggak tanpa Nabi? Ada haji nggak tanpa Nabi? Ada Quran nggak tanpa Nabi? Ada orang Islam nggak tanpa Nabi? Berarti Nabi lebih mulia dari diri kita sendiri. Karena Nabi lebih mulia dari diri kita sendiri, maka jangan mencintai diri kita melebihi dari mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah lebih mulia dari diri kita, maka cintai yang lebih mulia melebihi dari kita mencintai diri kita. Cintai Rasulullah. Rumus itu yang Rasulullah katakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Umar, ibarat kita begini nih. Nih gua kasih tahu. Itu pengen punya raja ibadah enggak? Pengen. Raja ibadah itu iman. Pengen punya sempurna raja ibadah itu enggak? Pengen. Ada caranya. Caranya kata Rasulullah, engkau ya Umar cintai aku melebihi dari kau mencintai dirimu. Tuh. Jadi kemana-mana yang kebayang Rasulullah terus. Dalam segala hal yang kebayang Rasulullah terus. Ini yang begini namanya mursyid. Guru mursyid nih Rasulullah. Guru mursyid Sayyidina Umar. Jangan kau cintai siapapun melebihi dari aku. Cintai aku melebihi dari mencintai anakmu. Yang boleh ngomong begitu mursyid. Guru biasa aja mah nggak boleh. Baru ngajar Quran begitu ngomongnya. Baru ngajar sembahyang, cintai aku lebih dari yang lain. Tailedi. Setelahnya Rasulullah tidak ada siapa yang boleh dicintai seperti itu. Untuk mendapatkan cinta begitu dengan Nabi Muhammad, saudara-saudara, maka dia harus mencintai guru batinnya. Seperti itu. Di hatinya ada gurunya. Setelah dia cinta kepada gurunya seperti demikian itu, maka saudara dia akan mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad. Nanti terhantar sendiri kepada Rasulullah. Nggak bisa mencinta-cinta aja kalau kagak ada gurunya, nggak bisa. Sebab di dalam bercinta butuh seorang penuntun. Di dalam bercinta butuh seorang guru. Yang mana guru itu pun mempunyai cinta yang sama, menuntun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Paham nggak gitu? Maka intinya mengaji aja, ngaji. Ngaji nyari guru yang benar. Emang guru ada yang nggak benar? Ya macam-macam, ada yang benar yang nggak benar. Motor juga kan ada motor second, ada motor. Ya, ada guru yang benar-benar guru, yang paham benar-benar, ngerti benar-benar. Jadiin guru, biar nuntun kita punya hati kepada Nabi Muhammad. Tapi cintai dia nih. Emang syarat itu mah nggak bisa diutak-atik. Kalau nggak ketemu guru yang begitu, nggak ketemu sama Rasulullah, saudara. Nggak bakalan ketemu. Makanya sekarang ada misi sedang pemangkasan para ulama, para guru agar tidak ketemu cinta dengan Rasulullah, tidak ketemu cinta dengan Allah. Akhirnya hancurlah itu cinta, berantakan. Kalau cinta berantakan, agama berantakan, masyarakat berantakan, negara berantakan. Dikira itu asal-asalan ketika orang mengkritik pesantren Lirboyo. Oh enggak, itu sedang mengikis keimanan kepada seorang guru. Iman datuh cinta sedang mengikis, jadi misi untuk menghapuskan cinta kepada seorang ulama agar terkikis cinta dengan Rasulullah. Karena di satu sisi orang sedang menggembor-gemborkan cinta dengan Nabi Muhammad, maka dia kasih bandingan agar cinta itu hilang. Caranya saudara-saudara, hapuskan cinta dengan guru dan para alim ulama agar hilang rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau hilang cinta pada Rasulullah dianggapnya biasa-biasa aja. Akhirnya iman yang kecabut. Akhirnya kepada Allah ragu-ragu, negara hancur. Ujungnya mau ke sono. Ujungnya mau jauh, negara-negara juga. Jangan sampai umat Islam menjadi mulia di negerinya. Gitu.
Serius amat ini Romana. Ya biasa-biasa aja, apa ya, santai-santai. Nah, kalau ketemu guru yang begini, Rasulullah katakan, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang datang berziarah ke rumah orang alim yang seperti ini, maka aku yang merasa ia ziarahi. Mau ziarah ke Rasulullah, mau ente cari orang alim yang betul-betul cinta dengan Nabi Muhammad. Cari sekeliling nggak ketemu, cari terus, cari. Ketemu ente ziarah ke rumah dia, maka Nabi yang katakan faka'annama zarani, seolah-olah menziarahi aku. Apa maksudnya seolah-olah menziarahi aku? Aku merasa dia menziarahi aku. Itu mending lu ke rumah dia aja, nggak usah ke rumah gua, kejauhan. Sama aja, lu ke rumah dia juga ke rumah gua, begitu hitungannya. Paham gak tuh? Kenapa? Sebab ini orang yang hubungkan dengan Nabi Muhammad. Kau datang ke situ, kau akan kenal aku, kau akan cinta aku, kau akan ikut aku, kau akan paham betul tentang aku. Datanglah ke rumah dia, maka sama saja kau datang ke rumah aku. Wa man safaha aliman, siapa orang yang berjabat tangan dengan orang alim yang seperti ini, yang demikian adanya, datang ziarah sama ini orang, cari betul-betul man huwa, cari. Kan yang begini nih kiai sama habaib, ya kan? Yang begini nih habaib kiai, yang sekarang kiai lagi dihancurin, habaib lagi dihancurin. Supaya apa? Untuk menghancurkan Rasulullah SAW. Jadi baru orang makan bubur panas kan pinggirannya dulu, coba tengahnya langsung dicaplok, lebih bir kita habis pada jontor. Pinggirnya dulu yang masih dingin-dingin, baru tengahnya caplok, kan begitu. Ini juga sama, kiainya dulu kikis, ntar lama-lama Rasulullah, lama-lama Allah, itu yang jadi inti itu. Intinya maka Allah, man safaha aliman, siapa orang yang berjabat tangan dengan orang alim yang seperti itu, yang kenal aku, yang cinta aku, yang dirinya tidak ia cintai melainkan ia mencintai aku, yang mana ia mencintai aku melebihi dari mencintai dirinya, mencintai anaknya lebih dari mencintai orang tuanya, dan lebih mencintai dari seluruh manusia adanya, maka faka'annama safahani, seolah-olah ia berjabat tangan dengan aku. Sama juga, maka aku yang merasa ia cium tanganku. Nyium tangan orang alim. Karena begini, kalau ada ulama yang demikian itu adanya, sesungguhnya dia dulu mencium tangan gurunya, yang gurunya mencium tangan gurunya, gurunya mencium tangannya, terus sampai akhirnya guru-gurunya mencium tangan daripada sahabat Nabi Muhammad, dan sahabat mencium tangan Rasulullah. Jadi dia cium tangan gurunya, saudara, bersambung itu ciumannya dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, karena ini yang menjadi cindera mata Nabi Muhammad, qurratu ain namanya. Di akhir zaman ada cindera mata Rasulullah kepada umatnya. Kalau orang kawin kan kadang-kadang suka ngasih cindera mata sama pasangannya karena sayangnya ya. Dan Rasulullah terlalu sayang dengan umatnya, dikasih cindera mata. Aku berikan ini cindera mata untuk kalian. Man huwa? Siapa cindera matanya? Cindera mata Rasulullah adalah ulama, para guru-guru. Itu hadiah dari Nabi Muhammad. Enggak sekonyong-konyong di kampung ada kiai. Emang setiap kampung ada kiainya? Kagak. Ya kelihatan doang kayak kita sama makan jengkol. Ya, kiai sih makan jengkol. Buset, lah sama manusia. Tapi ada sisi lain yang tidak ada pada diri kita, yang berbeda dengan kita. Itu dia cindera mata dari Rasulullah. Dekati dia, maka kau akan terdekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Nabil Ummi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.